Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami di mata kuliah Konsentrasi Budaya dan Pengembangan Organisasi yang diasuh oleh Bapak Emrala Zega SEMM. Baik teman-teman, sebelum kita tiba pada materi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tigula, NPM 2319166, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Dilanjut oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Martianus Alugu, NPM 2319320. Perkenalkan, nama saya Lestariani Kalambanua, NPM 2321702020. Mahasiswa Program Studi Manajemen S1. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Peter Pembahawan Hulu, NPM 2399157. Perkenalkan, nama saya Mauritius Teozanolo Zibwa, NPM 2319324. Perkenalkan, nama saya Luki Victor Hijai, NPM 2319303. Oke, baik teman-teman, kita akan tiba pada presentasi materi yang disampaikan langsung oleh saudara kami Erwin Peter Hulu. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Judulnya yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Langsung saja kita masuk pada materi. Nah, di sini di pendahuluan dunia dihadapkan pada kondisi yang dinamis. Yang kedua, dinamika yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan persebaran informasi. Nah, pendahuluan dalam rangka materi ini yaitu perubahan organisasi semakin berkembangnya zaman, maka perubahan organisasi juga harus mengikuti yang namanya perkembangan. Dimana kalau tidak mengikuti perkembangan, maka organisasi akan dinilai ketinggalan zaman. Perubahan dan pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Nah, perubahan dan pengembangan organisasi ini yaitu harus didasari pada prinsip semua anggota organisasi harus benar-benar mengikuti yang namanya perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, ada tujuan dari perubahan organisasi. Menurut antara lain, ide Busanto 2005 di bukunya di halaman 313 sampai 314 mengatakan bahwa tujuan perubahan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang. Yang ketiga, mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, untuk mengendalikan khususnya dalam mengendalikan suasana kerja sehingga anggota organisasi tidak terpengaruhi atas perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Nah, tujuannya yang pertama di sini yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, yang dimaksud dengan efisiensi di sini adalah untuk menghemat waktu, efisien dia. Jadi tidak membuang-buang waktu dan produktivitas. Nah, di sini ada langkah-langkah perubahan organisasi, yaitu yang pertama mengadakan pengkajian. Nah, perlu dikaji dulu apa aja yang perlu diubah ketika misalnya seorang pemimpin atau seluruh anggota organisasi melakukan perubahan. Yang kedua, identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kita harus mengidentifikasikan yang mana saja yang perlu kita ubah, entah itu dari mekanisme bekerja, mekanisme budaya dan perilaku di setiap organisasi dan ataupun tujuan atau visi misi yang harus diubah. Yang ketiga,
keyakinan dari pihak pimpinan. Nah, pimpinan juga di sini harus memberikan keyakinan kepada seluruh anggota organisasi bahwasanya perubahan yang akan dilaksanakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, penentuan strategi. Nah, setelah poin yang ketiga ini, maka ditentukan strategi. Strategi apa yang harus ditempuh ke depannya supaya perubahan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah poin pertama, kedua, dan ketiga dan keempat sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi akhir. Nah, evaluasi dalam hal ini yaitu apa aja nanti yang perlu kita evaluasi ke depannya sehingga tujuan dari perubahan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, perubahan dalam organisasi. Yang pertama, tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan, namun perubahan tak bisa dihindari, harus dihadapi. Nah, terkadang ya, ada juga beberapa individu ataupun organisasi yang menolak atas perubahan ini. Itu bergantung kepada pihak kepemimpinan manajemen puncak dari perusahaan ataupun organisasi apabila mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Namun pada kenyataannya perusahaan atau organisasi harus dituntut memang benar-benar untuk bisa menyesuaikan diri dan melakukan perubahan di era zaman yang semakin maju ini. Yang kedua, maka diperlukan suatu pengelolaan perubahan agar proses yang dapat dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Nah, maka mengenai hal tersebut tadi, maka dibutuhkan pengelolaan perubahan agar proses yang dilakukan dapat membawa hasil yang positif. Nah, apa aja sih masalah yang akan dihadapi dalam perubahan ini? Yang pertama, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri atau resistance to change. Nah, betul yang dikatakan dari tadi bahwasanya di dalam melakukan perubahan itu akan ada nanti masalah-masalah yang akan terjadi. Namun, perusahaan di sini harus bisa menyesuaikan diri untuk mengevaluasi agar masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Nah, individual resistance. Pada individu terhadap adanya perubahan dalam suatu organisasi itu bisa muncul yaitu yang pertama kebiasaan, yang kedua rasa aman, faktor ekonomi, ketidakpastian dan persepsi. Nah, apa itu kebiasaan? Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Nah, ini sudah masuk di zona nyaman. Ya, artinya dia hanya mampu untuk melakukan hal itu dan cenderung untuk menolak apabila ada hal yang baru. Nah, ini tadi di sini kebiasaan yang berulang-ulang sepanjang hidup. Nah, yang kedua rasa aman. Jika kondisi saat ini memiliki rasa aman atau nyaman dan kita membutuhkan rasa aman yang lebih tinggi, maka potensi menolak perubahan bisa status quo dikedepankan sebagai alasan. Nah, dia sudah merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka, makanya dia menolak untuk melakukan perubahan. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan atau income dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan, misalnya konsep di hari kerja akan mengurangi upah lembur. Nah, ini perubahan kalau misalnya juga perubahan di bidang jadwal pekerjaan. Kadang-kadang di satu perusahaan mereka melakukan satu kegiatan yaitu kegiatan lembur. Nah, dalam kegiatan lembur ini maka seluruh karyawan memiliki bonus yang cukup tinggi karena jam kerja mereka di luar jam kerja yang biasanya. Dan yang terakhir itu yang keempat itu ketidakpastian. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui karena sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi. Nah, jika misalnya suatu perusahaan melakukan perubahan, maka ada saja anggota organisasi di dalamnya takut akan perubahan tersebut. Yang dalam pikiran mereka entah pasti nanti ini perubahan ini akan berhasil atau tidak. Jadi muncul rasa ketidakpastian. Dan yang terakhir itu persepsi. Merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Nah, ini persepsi ini lebih ke cara pandang ya. Terkadang setiap manusia itu memang berbeda-beda cara pandangnya ya. Kita tidak bisa menjudge bahwasanya setiap orang itu cara pandangnya sama. Nah, mungkin cara pandang orang itu berbeda-beda terhadap perubahan, maka bisa saja penolakan bisa terjadi.
terakhir ini mengenai ancaman terhadap keahlian. Nah, perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan ini dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait butuh SDM. Nah, berbicara mengenai ilmu teknologi, maka semua kita di sini sudah mengetahui apa saja yang terjadi pada saat perkembangan zaman ini. Yang dulunya di suatu organisasi ataupun perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan, namun dengan adanya sekarang perkembangan zaman, maka tidak dipungkiri bahwasanya perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap pegawai-pegawai atas SDM-nya. Jadi dengan adanya teknologi ini bisa saja kemampuan 10 orang bisa digantikan hanya dengan 1 orang yang dapat menguasai IT. Nah, bagaimana cara mengatasi penolakan atas perubahan? Nah, tadi dikatakan dari awal bahwasanya beberapa karyawan memang ada yang tidak menyukai dengan perubahan ini. Nah, pada judul ini dia mengatakan bahwa bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Ketiga, fasilitas dan dukungan. Negosiasi, manipulasi dan kooptasi, dan paksaan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak terkait. Sudah jelas ya, bahwasanya ketika misalnya suatu pimpinan organisasi akan melakukan perubahan, maka sebelum itu dia harus memberikan pemahaman kepada seluruh anggotanya. Ketika nanti misalnya dilakukan perubahan, maka anggotanya sudah siap untuk hal itu. Nah, sehingga ada yang namanya dengan pendidikan dan komunikasi. Seorang pimpinan di sini menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk apa saja nanti latar belakang atau tujuan diadakannya perubahan ini. Nah, yang kedua adalah partisipasi. Ajak semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Jadi hanya sebagai fasilitator atau moderator, biarkan anggota organisasi yang ambil keputusan. Nah, berkaitan dengan dewan pengambilan keputusan, bahwasanya manajer dalam hal ini adalah hanya yang menyeleksi atau memilih apa yang menjadi pendapat-pendapat yang terbaik untuk dilakukan bersama. Sini tadi dikatakannya bahwasanya ada seluruh anggota organisasi, sehingga nanti ke depannya ketika dia ada satu perubahan, maka tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan pendapat saya. Tetapi ketika misalnya sudah dibicarakan oleh semua anggota organisasi, maka perubahan-perubahan nanti bisa diterima. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan juga pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual. Nah, bakal ini mengenai fasilitas dan dukungannya. Seluruh karyawan juga membutuhkan fasilitas dan dukungan dari berbagai pihak. Nah, barangkali itu saja yang bisa kami sajikan pada penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada saudara moderator. Demikian. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan, masukan atau saran serta berupa pertanyaan kepada teman-teman disilakan. Yang dipandu langsung oleh saudara kami Mauritius Theo Zanolo. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan kami dari sini adalah coba teman-teman atau saudara menjelaskan apa yang dimaksud dengan efisiensi dan produktivitas kerja. Baik, akan kami jawab pertanyaan dari belakang. Yes. Pertama-tama, apa yang dimaksud itu dengan efisiensi? Di mana efisiensi ini maksudnya adalah ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas secara cermat dan berdaya guna. Di sini maksudnya efisiensi itu di mana orang itu berusaha untuk meminimalisir semua biaya, semua juga waktu dan tenaga yang digunakan untuk melakukan pekerjaan itu agar dapat memaksimalkan efek beserta hasil yang dicapai. Sedangkan produktivitas kerja itu maksudnya adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan, maksudnya ini secara keseluruhan, dalam menghasilkan suatu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Maksudnya dengan modal yang sudah dia punya sekarang, dia harus bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sebelumnya. Demikian.
Oke, baik, demikian penjelasan dari pertanyaan saudari kami Ani, apakah diterima? Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan lain disilakan. Baik, mungkin dari saya Oke, pertanyaan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, dalam materi saudara di slide ke-11 itu ada yang namanya potensi menolak perubahan pun besar, status quo dikedepankan sebagai alasan. Yang menjadi pertanyaan di sini itu apa yang dimaksud dengan status quo? Coba jelaskan. Terima kasih. Baik, akan kami jawab maksud dari status quo. Status quo ini maksudnya adalah suatu kondisi yang sedang berjalan pada saat ini. Misalnya, yaitu sebuah diberikannya posisi sebagai ketua dan sekarang masih berjalan sebagai ketua. Itu maksudnya status quo. Dan dia menginginkan hal itu akan tetap berjalan ke depannya. Terus maksudnya lagi status quo ini begitu-begitu terus tetap dan berkesinambungan. Berarti yang dari dulu, sekarang dan ke depan itu saja, Pak. Itu saja yang berjalan. Dan maksudnya juga di sini adalah status quo di mana peraturan lama itu saja yang digunakan. Tidak ada perubahan ke peraturan yang baru. Jika misalnya ada peraturan baru, dia tidak senang, dia tidak merasa aman. Dia ingin mempertahankan status quo. Misalnya, dulu jika bekerja itu masuk pada pukul 7.30 pagi. Sekarang sudah direvisi lagi, jadi masuk pada 7.00. Dia tidak senang. Jadi dia ingin mempertahankan status quo yang lama itu, apa yang telah berjalan tahun-tahun sebelumnya untuk masuk pada 7.30 pagi. Dia ingin masuk pada 7.30, gitu-gitu saja. Terus menggunakan peralatan yang sama-sama aja dan skill setnya juga sama. Itu maksudnya status quo. Di mana misalnya pada dulu ini orang-orang menggunakan mesin tik untuk mengetik. Tiba-tiba dengan perubahan teknologi, perubahan zaman, sekarang diwajibkan untuk menggunakan laptop atau komputer. Jadi orang itu tidak senang. Dia ingin mempertahankan status quo di mana dia menggunakan mesin tik dan bukan komputer atau peralatan yang lebih canggih lagi. Demikian. Baik, demikian penjelasan dari pertanyaan saudara kami Natalius. Jika ada pertanyaan, Baik, saya sangat puas dengan jawaban saudara. baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, disilakan. Baik. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ketiga itu memberikan pertanyaan mengenai dengan presentasi yang telah saudara-saudara sampaikan. Nah, dari penjelasan saudara tadi di situ ada yang namanya perubahan organisasi. Yang kami perlu pertanyakan di sini, kami ingin mengetahui apa saja tujuan dari perubahan organisasi itu. Demikian. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman-teman audiens. Pada kesempatan kali ini juga kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, tadi pertanyaannya apa saja sih tujuan dari perubahan organisasi ini? Nah, tujuan perubahan organisasi ini bisa berasal dari internal dan eksternal. Nah, satu dulu ya. Faktor dari internal itu bisa melakukan perubahan apabila puncak kepemimpinan melakukan perubahan, dan faktor eksternalnya ini bisa saja terjadi dari luar, misalnya perkembangan zaman tadi yang telah kami sampaikan, maka tidak tertutup kemungkinan perusahaan bisa melakukan perubahan. Namun pada tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih menambah efisiensi dan produktivitas perusahaan, dan muara akhirnya itu adalah untuk melakukan perbaikan atau untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Dan tadi ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lain, juga kami persilakan. Baik, kami akan mencoba menambahkan penjelasan dari saudara mereka mengenai tujuan daripada perubahan organisasi. Nah, tujuan daripada perubahan organisasi itu adalah perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi, bisa saja terjadi terencana ataupun tidak terencana, tergantung dari faktor internal dan eksternal. Akan tetapi tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien kerja, dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik. Baik, demikian penjelasan dari pertanyaan dari
Baik teman-teman, karena tidak ada lagi pertanyaan dan kita akan mengakhiri presentasi kita pada hari ini. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami dalam presentasi, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.